俺のヒーロー。Episode 25 dimulai dengan Kisaki yang akan menembakkan pistol ke arah Takemichi. Di saat Kisaki ingin menembak Takemichi, tiba-tiba saja lampu di ruangan tersebut mati dan ada seseorang menyelamatkan Takemichi. Di saat Takemichi dibawa keluar, Takemichi kembali pingsan karena luka yang ada di kakinya. Takemichi akhirnya terbangun dan dirinya sudah berada di ruangan bawah tanah. Di saat itu juga ada yang berkata, "Aku memberikanmu pertolongan pertama." Kemudian Takemichi melihat ada seseorang di hadapannya dengan rambut panjang. Takemichi mengira dia adalah Baji Keisuke. Seseorang tersebut itu berpaling menatap Takemichi. Takemichi akhirnya mengetahui siapa dirinya. Dia adalah Kazutora. Takemichi pun menyapa Kazutora, namun Kazutora langsung memukul wajah Takemichi dengan keras. Kazutora terus memukuli Takemichi sambil berkata, "Baru-baru ini aku melihat beberapa orang menghajar seorang wanita di jalan. Sama seperti ini. Ketika Kazutora ingin menghentikan mereka, orang-orang yang menghajar wanita itu adalah anggota Toman. Sejak kapan Toman menjadi organisasi penghajar perempuan? Aku tidak peduli denganmu. Aku ingin menyelamatkan Shifuyu," ucap Kazutora meneteskan air mata. Kazutora kembali ke flashback, di mana saat dirinya dibebaskan, Shifuyu sudah menunggu di hadapannya sambil menawari Kazutora tumpangan. Shifuyu akhirnya menceritakan tentang keadaan Toman. Toman mulai memburuk. Mereka menjadi grup kriminal yang bahkan tidak bisa disentuh polisi. Shifuyu mengajak Kazutora untuk mengembalikan Toman seperti dulu. Kazutora menceritakan bahwa Shifuyu bertarung sendirian selama bertahun-tahun, dan apa yang kau lakukan selama ini. Akhirnya Takemichi mengerti. Di masa ini, Takemichi berakhir sangat buruk. Bahkan Shifuyu tidak bisa mengandalkan Takemichi. Toman menjadi lebih besar dan melakukan kesalahan, dan Takemichi melayani Kisaki seperti salah satu pembantunya. Satu-satunya harapan adalah Draken, tapi dia berakhir dengan hukuman mati, dan tidak ada yang tahu di mana Maiki berada. Kazutora pun bertanya, kemana Toman akan pergi? Dulu Maiki pernah bilang, dia ingin membuat era baru preman. Seperti Maiki bilang, Toman menjadi geng yang besar. Narkoba, prostitusi, kasino, dan peminjaman uang ilegal. Toman melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan, hingga tumbuh begitu besar. Tapi, inikah era baru yang Maiki ingin ciptakan? Inikah Toman yang ingin Baji lindungi? Dulu mereka tidak ingin Toman berakhir seperti ini. Benar kan, Takemichi? Takemichi pun menjawab dengan menangis. Ya, ini semua salah. Toman yang kucintai sama sekali bukan seperti ini. Dia selalu bersinar. Kazutora pun mengajak Takemichi untuk merebut kembali Toman. Kazutora membawa Takemichi pergi menggunakan mobil. Di dalam mobil, Takemichi beralasan bahwa ingatannya kabur. Jadi Takemichi mungkin menanyakan hal-hal yang aneh. Takemichi kemudian bertanya, kenapa Toman berakhir seperti ini? Kazutora menjawab, ini semua karena Maiki. Maiki benar-benar berubah. Toman berubah karena Maiki berubah. Takemichi pun menegaskan bahwa ini tidak mungkin. Pasti ada seseorang di balik semua ini. Bukankah hanya Kisaki yang mempengaruhinya? Kazutora menjelaskan, ketika Kisaki menyekap Takemichi, Pachin dan Pehyen dibunuh atas perintah Maiki. Mitsuya hilang beberapa bulan yang lalu. Maiki mulai membersihkan anggota lama Toman. Dia bahkan tidak mempercayai teman-temannya lagi. Dia bukan lagi preman. Maiki benar-benar jahat. Aku salah satu seseorang yang membuatnya berubah. Tapi Maiki yang sekarang benar-benar orang yang berbahaya. Kazutora ingin berbicara empat mata dengan Maiki dan mengatakan untuk pergi dari orang-orang itu. Takemichi bertanya, siapa orang-orang itu? Kazutora menjawab, kekerasannya Kisaki, uang dari Black Dragon. Jika tidak ada yang dilakukan terhadap dua hal tersebut, Maiki tidak akan pernah kembali ke dirinya sendiri. Bantu aku, Takemichi, ucap Kazutora. Kazutora ingin menolong Maiki. Kazutora ingin menyelamatkan Sano Manjiro. Tangan kanan Maiki, mantan Black Dragon. Hubungan Kazutora dengan mereka sudah lama sekali. Mantan Black Dragon merupakan generasi ke-19 dari Black Dragon. Mereka geng motor yang dilawan Kazutora sebelum Toman dibentuk. Mereka memeras dan membunuh. Mereka akan melakukan apapun demi uang.
Jumlah kekayaan yang mereka hasilkan adalah salah satu penyebab Mikey terjerumus. Kazutora bisa menemukan rekening rahasia mereka berkat koneksi Kazutora. Kazutora akan memotong aliran uangnya dan mengakhiri semua ini. Orang yang seharusnya mengatasi Kisaki, tangan kanan Mikey, adalah Shifuyu. Shifuyu dibunuh karena memojokkan Kisaki. Suatu hari, seorang detektif datang kepada Kazutora dan Shifuyu. Dia mengatakan kalau dia adik dari perempuan yang dibunuh Kisaki. Takemichi pun menyadari yang diceritakan Kazutora adalah Naoto. Anggota Toman Atsushi Sendo menabrakkan mobilnya ke arah Tachibana Hinata. Mereka berdua mati di dalam kebakaran besar yang terjadi. Kejadian ini sama seperti episode sebelumnya. Kisaki punya alibi. Di hari itu, Kisaki ada rapat dengan para admin. Takemichi mengetahui dirinya masih di masa lalu saat itu. Kazutora meneruskan bahwa Shifuyu menemukan bukti kalau Kisaki memberikan perintah. Shifuyu hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan Kisaki. Dia sudah sangat dekat, tapi itu kesalahan Shifuyu, sehingga Kisaki kabur. Untuk beberapa alasan, Shifuyu menyembunyikan bukti itu hingga dia mati. Kazutora memberhentikan mobilnya dan menyuruh Takemichi keluar karena ada seseorang di gang ini ingin bertemu dengan Takemichi. Takemichi pun keluar dan bertanya-tanya siapa yang ingin menemuinya. Akhirnya Takemichi melihat seseorang yang sudah menunggu. Orang itu adalah Naoto. Takemichi sangat senang. Naoto berteriak, "Hanagaki Takemichi, kau ditahan." Takemichi pun sangat kebingungan. Takemichi diborgol oleh bawahannya Naoto. Naoto meminta maaf kepada Kazutora. Kazutora berkata, "Kau brengsek." Takemichi masih kebingungan dan bertanya kenapa dirinya ditahan oleh Naoto. Di saat Takemichi ingin dimasukkan ke dalam penjara, Naoto meminta Takemichi untuk menemui dirinya dengan alasan menginterogasi Takemichi. Sesampainya Takemichi di ruangan Naoto, Naoto memperlihatkan sebuah video tentang Takemichi. Di dalam video terlihat ada Takemichi masa kini dengan Shifuyu. Di dalam video Takemichi meminta seseorang untuk menemuinya. Naoto menjelaskan video tersebut direkam oleh Shifuyu secara diam-diam. Naoto mulai menceritakan tentang perubahan yang terjadi setelah Takemichi kembali. Pertama, di lini masa ini, kau dan aku belum pernah bicara satu sama lain sejak SMP. Naoto masih menjadi polisi, tapi Takemichi tidak lagi bekerja di Tok Rental. Sekarang Takemichi adalah petinggi Toman. Seperti sebelumnya, Tachibana Hinata dibunuh tanggal 10 Agustus ketika Akun menabrakkan mobilnya ke arah Hinata. Setelah itu, Naoto bekerja sama dengan Shifuyu untuk membalaskan dendam kakak Naoto. Naoto menjelaskan bahwa dirinya tidak ada pilihan lain selain menangkap Takemichi. Mereka kembali ke arah video. Di dalam video, Takemichi mengatakan bahwa Takemichi memanggil seseorang ke tempatnya karena satu alasan. Takemichi ingin seseorang disingkirkan karena mereka menghalangi jalan Toman. Takemichi tidak ingin seseorang tersebut melakukannya, tapi jika tidak dilakukan, Kisaki akan menghabisi Takemichi. Apakah jelas, Atsushi? Takemichi yang mendengar itu terkejut dan mengetahui ternyata yang disuruh Takemichi itu adalah Akun. Takemichi bingung dan bertanya siapa yang ingin disingkirkan. Naoto memperlihatkan video yang lain dari Shifuyu. Di dalam video terlihat Takemichi sedang mengamuk dan menghancurkan barang di sekitarnya. Di dalam video, Takemichi berteriak bahwa Kisaki telah menjebak Takemichi. Takemichi tidak tahu kalau yang dibunuh adalah Hinata. Takemichi pun menyuruh Naoto untuk mematikan videonya. Naoto mencari bukti keterlibatan Kisaki dalam kematian Hinata. Video ini adalah buktinya. Shifuyu menyembunyikan video ini karena dia mencoba melindungi Takemichi. Takemichi mulai terlutut dan menangis. Jadi kali ini Takemichi yang membunuh Hina. Naoto pun menjelaskan bahwa Takemichi hanya dimanipulasi. Takemichi menyalahkan dirinya karena tidak bisa mengubah apapun sehingga Hina, Akun, dan Shifuyu mati. Takemichi terus menyalahkan dirinya. Naoto pun berteriak, "Kau pikir menangisi hal itu akan membantu?" Ini juga berat bagi Naoto. Takemichi pun mulai menyerah karena dirinya tidak bisa mengubah apapun. Naoto pun memeluk Takemichi dan berkata, "Kau menyelamatkan hidupku. Kau tidak sepenuhnya tidak berdaya." Di lini masa pertama yang mereka ketahui, tidak ada Draken, tidak ada Shifuyu, Kazutora, atau Baji Keisuke. Tidak satupun mereka ada. Mereka tidak bisa masuk ke dalam Toman tanpa pengaruh mereka. Salah satu orang yang dapat mengubah kekacauan ini adalah kau. Ubahlah dunia yang mengerikan ini menjadi lebih baik, Takemichi. Oke, itu dia akhir dari spoiler Tokyo Revengers episode 25 yang akan tayang tanggal 26 September 2021, yaitu hari Minggu ini ya guys.
Jadi mungkin videonya sampai di sini saja. Jangan lupa seperti biasa kalian klik tombol subscribe di bagian bawah, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita bertemu lagi di project selanjutnya.